Yo, jumpa lagi dengan saya di Cuka Cerita. Di video kali ini saya akan merangkum film Doctor Strange, film yang diproduksi oleh Marvel Studio dan didistribusikan oleh Walt Disney Motion Picture. Film ini merupakan film ke-14 dari Marvel Cinematic Universe dan film ini disutradarai oleh Scott Derrickson dan yang menulis skenario-nya adalah Sir Robert Cargill. Film ini dibintangi oleh beberapa aktor ternama seperti Benedict Cumberbatch, Sitwell Ejiofor, Rachel McAdams, Benedict Wong, Matt Mikkelsen, dan Tilda Swinton. Doctor Strange adalah film petualangan fantasi yang mengajak penonton masuk ke dalam cerita yang penuh keajaiban dan hal-hal yang tak terduga. Dan saya tidak percaya dongeng tentang cakra, energi, atau kekuatan keyakinan, kata Dr. Strange dalam salah satu materi promosinya. Hal tersebut ia katakan sebelum karakter bernama Unseen One membuka pikirannya tentang realita lain. Daripada penasaran, yuk kita lanjut ke videonya. Namun seperti biasa, sebelum mulai, klik like and subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Pikachu? Di awal film di Kathmandu, penyihir Caecilius dan para fanatiknya memasuki komplek rahasia Kamar Taj dan memenggal kepala pustakawan. Mereka mencuri beberapa halaman dari teks mistik kuno milik Unseen One, seorang penyihir berumur panjang yang telah mengajar setiap siswa di Kamar Taj, termasuk Caecilius adalah muridnya dalam seni mistik. Caecilius melarikan diri ke sebuah perkotaan dan Unseen One mengejar para pengkhianat dan terjadilah perkelahian antara mereka. Tetapi Caecilius dan pengikutnya melarikan diri. Berpindah tempat di New York City, seorang dokter spesialis bedah syaraf yang masih muda, sukses, berbakat, dan tentunya memiliki seorang kekasih yang cantik dan baik hati. Masa depannya cerah dan menjanjikan. Dia selalu berhasil dalam hal operasi bedah syaraf. Sampai suatu saat sedang melakukan operasi, dia dihampiri oleh Dr. Palmer dan meminta beberapa nasihat tentang pasien yang mengalami luka tembak di kepala dan diagnosa telah meninggal dunia oleh Dr. West. Palmer menghampiri Strange karena ada hal yang tidak beres, dan mereka pun berdua menghampiri Dr. West dan mengambil alih pasiennya. Namun ditolak oleh Dr. West karena menurutnya pasiennya sudah mati dan akan dilakukan autopsi. Namun Strange dan Palmer tetap ngotot ingin mengoperasi pasien itu, dan benar saja, saat dioperasi oleh Dr. Strange, dia berhasil mengeluarkan peluru dari kepala pasien itu dan berhasil menyelamatkannya. Sesudah menyelamatkan beberapa pasien, dia berencana kencan dengan kekasihnya yaitu Dr. Palmer. Strange adalah orang yang sangat sayang terhadap waktu. Terlihat dari beberapa koleksi jam tangan yang ia miliki, dan saat sudah selesai berdandan, dia pergi menggunakan mobil sport dan mengebut. Saat dalam perjalanan, ia mendapat telepon dari Billy yang merupakan bawahannya. Namun bukannya berhenti sejenak untuk teleponan, dia tetap ngebut dan naas. Mobilnya menabrak mobil lain, dan hal itu membuat mobil Strange tergelincir dan jatuh ke jurang. Strange berhasil selamat, namun kecelakaan itu menyebabkan syaraf di tangannya rusak parah dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Bahkan setelah operasi sekalipun kondisinya tetap juga tidak membaik. Kecelakaan itu membuat Strange kehilangan masa kejayaannya dan masalah bertubi-tubi. Hal inilah yang membuat Strange frustasi karena dia tidak bisa lagi bekerja sebagai dokter. Segala upaya dilakukan untuk menyembuhkan tangannya, sampai-sampai hartanya pun terguras habis. Sampai pada suatu saat dia terlibat cekcok dengan pacarnya yaitu Palmer. Palmer yang tidak tahan dengan sifat Strange dan dia pun pergi meninggalkannya. Namun Dr. Strange mendapat suatu informasi ketika di pusat rehabilitasi trauma bahwa ada pasien yang pernah mengalami kecelakaan yang berakibat lebih parah dari Strange.
namun dia dapat hidup seperti biasa kembali. Awalnya Dr. Strange tidak percaya dengan penjelasan seperti itu, namun dia penasaran dan langsung mencari tahu pasien yang bernama Pangborn. Pangborn adalah pasien yang pernah dia tolak untuk dilakukan operasi karena mustahil untuk disembuhkan. Strange menanyakan bagaimana dia bisa sembuh dan bisa kembali normal. Dan setelah dijelaskan oleh Pangborn, dia mengatakan bahwa yang dicari oleh Dr. Strange ialah kamar Taj di Kathmandu, Nepal. Dr. Strange diberitahukan untuk pergi mencari pengobatan alternatif untuk penyembuhan tangannya, dan ketika sampai di tempat tersebut, tempat itu bernama Kamar Taj yang dipimpin oleh seorang caster atau magician bernama The Unseen One yang usianya mungkin sudah ribuan tahun. Strange akhirnya sampai di Kathmandu, Nepal saat sedang mencari Kamar Taj. Dihadang oleh beberapa preman dan dipukuli. Namun Mordo menolongnya dan saat itu pula dia dibawa ke Kamar Taj dan dipertemukan kepada guru Mordo. Ketika bertemu dengan The Unseen One, Dr. Strange bertanya bagaimana pasiennya bisa sembuh. Dan sang guru menjawab bahwa kesembuhannya karena penguatan spiritual karena bimbingannya. Dengan kesombongan logika modernnya, Dr. Strange ditambah stres karena penjelasan dari guru menurutnya tidak masuk akal. Dan menurut Strange, harta yang ia habiskan untuk mencari Kamar Taj sia-sia. Kemudian sang guru langsung membuktikan tentang dunia mistik atau multiverse kepadanya dengan cara mengeluarkan astral dari tubuh Strange. Lalu dia langsung terbang melihat visualisasi realita multiverse yang belum dia kenal selama ini selain alam material atau universe. Strange akhirnya mulai percaya tentang hal mistik dan meminta The Unseen One untuk melatihnya. Namun The Unseen One menolak untuk melatih Strange dan mengusirnya. Kesombongan dan ambisinya mengingatkannya pada Caecilius. Pada saat itu pula Mordo membujuk sang guru untuk melatih Dr. Strange sebagai muridnya karena tidak ada pilihan lain. Sebenarnya sang guru sudah memperhatikan Strange sejak dulu untuk dijadikan sebagai penjaga gerbang dari serangan Dark Dimensi. Strange menunggu di depan pintu Kamar Taj selama berjam-jam sambil memohon agar tidak mengusirnya, dan akhirnya dia pun dibawa kembali ke Kamar Taj untuk dilatih. Strange diajarkan sesuatu oleh The One tentang energi yang diambil dari dimensi lain atau multiverse yang bisa menciptakan perisai dan senjata, menggunakan mantra di tangan untuk menciptakan sihir. Namun tangan Strange tidak bisa digerakkan secara normal dan mengeluh tentang tangannya yang gagal. The One memberikan pengertian untuk bisa melakukannya, yaitu dengan latihan. Dia memulainya dengan membaca beberapa buku dan mengembalikan buku yang ia sudah pelajari. Dan kemudian dia pergi ke pustakaan bersama Wong untuk mencari buku lainnya. Dan melihat-lihat buku tertentu tentang sihir, dia kemudian memperhatikan bagian yang menurut Wong eksklusif untuk yang kuno dan tidak boleh disentuh. Dan dia mengatakan halaman-halaman tertentu dicuri oleh mantan master, yaitu Caecilius, dan mengancam Strange karena menyentuh buku-buku di bagian itu. Di sisi lain, Caecilius melakukan ritual untuk mendapatkan kekuatan dari Dormammu, yaitu Dark Dimensi, menggunakan bagian kertas yang ia curi dari kuil, dan dia berhasil melakukannya.
Strength mulai latihan bersama rekan lainnya untuk menguasai sling ring agar bisa berpindah ke multiverse atau pergi ke tempat yang lain yang dibayangkan melalui gerbang bulat yang menyerupai api melingkar. Namun Strength tidak bisa melakukannya. The One menunjukkan kepada Strength dan membuat lubang yang menuju ke suatu tempat dengan hanya satu tangan. The One kemudian memberitahu Strength untuk membungkam egonya agar kekuatannya bangkit. Untuk mengetes kegigihan Strength, The One mengajak Strength ke puncak gunung Everest dan meninggalkannya. The One membiarkannya waktu 13 menit untuk menyulap mantra agar dirinya kembali, dan jika gagal, maka dia mati membeku. Meskipun Mordo khawatir, Strength akhirnya berhasil melakukannya dan kembali. Kemudian Strength memutuskan untuk membaca tentang proyeksi astral, tetapi aksesnya ditolak oleh Wong. Strength menggunakan keterampilannya yaitu teleportasi yang dia pelajari sebelumnya. Namun Strength mencuri buku dan belajar bagaimana proyek astral dan rohnya meninggalkan tubuhnya. Keesokan harinya, The One menemui Strength dan menjelaskan tentang buku-buku yang dia curi, mengajarinya bagaimana menyulap dan berlatih di ruang aman, yang pada dasarnya adalah refleksi mundur dari dunia nyata di mana seorang dapat mempraktikkan semua yang mereka inginkan tanpa merusak dunia nyata, dan ini adalah perisai dari ancaman. The Unseen One kemudian memperingatkan Strength tentang Caecilius, dan Mordo mempraktikkan keterampilan tempur Strength dengan alasan bahwa ada peninggalan kekuatan tertentu yang diberikan kepada para penyihir saat mereka siap. Allowing them to take this is the staff. Wanda Batum. They just roll off the tongue, don't they? When you're ready. Think I'm ready? Ready. For now, under a weapon. Fight! Because one day. Kemudian Strength pergi ke perpustakaan dan dengan absennya Wong, Strength mencoba mengikuti waktu memanipulasi mantra dalam buku terlarang sambil mengenakan Eye of Agamotto dan berhasil mengembalikan halaman buku yang hilang serta apel yang dia makan. Wong kemudian menangkap dan menegur Strength atas bahaya membuat putaran waktu berulang-ulang dan menekankan bahwa hukum alam dunia tidak boleh dirusak. Wong mengatakan bahwa saat Avenger menyelamatkan dunia dari ancaman fisik, mereka sebagai ahli sihir membela ancaman dari mistik. Strength kemudian dibawa ke kamar oleh Wong dan Mordo menunjukkan Trisanctum. Satu mengarah ke Hong Kong dan satunya ke London dan yang lainnya ke New York. Strength diinformasikan bahwa ketiga tempat suci itu harus dilindungi oleh para penyihir. Saat sedang menjelaskan, musuh datang dan meledakkan Strength dan Mordo ke tempat suci di London. Di tempat suci London, Strength melihat Caecilius tiba dan mungkin membunuh Mordo. Strength memutuskan untuk melawan mereka dan meskipun ada beberapa perjuangan, dia membela diri dengan mengirim salah satu pengikut Caecilius ke gurun dan menutup jalan masuk dan yang lainnya ke dalam hutan. Caecilius kemudian menyerangnya, tetapi sebuah mantel tiba-tiba menempel pada Strength dan melindunginya dari Caecilius dan membawa Strength ke baju sirah yang dia jebak ke dalam Caecilius. Caecilius kemudian mengatakan bahwa tujuan utamanya adalah kehidupan abadi dan bahwa musuh sebenarnya adalah waktu. Dia akan memanggil Dormammu dari dimensi gelap dan menggunakan kekuatan dari itu. Dia mengatakan Dormammu bukanlah musuh tapi penyelamat dunia. Ketika Strength sedang mendengarkan, salah satu pengikut tiba-tiba melemparkan tombak ke punggungnya dan Strength ditusuk. Setelah mencoba melarikan diri, Strength membuat portal dan teleportasi ke New York di mana dia bertemu kembali dengan Palmer. Dia meyakinkan Palmer untuk melakukan operasi padanya dan kemudian proyek astral dilakukan oleh Strength untuk membantu Palmer menyelamatkan nyawanya.
Hal itu tentu saja membuat Palmer terkejut. Sementara itu pengikut proyek Astral Caecilius sendiri memasuki portal ke New York yang lupa ditutup oleh Strange, dan kedua roh itu bertarung. Tubuh fisik Strange menjadi datar, tetapi dengan cepat menyadari bahwa guncangan defibrilator memberinya lebih banyak kekuatan. Setelah 2 guncangan yang kuat, dia mengalahkan pengikut tersebut dan kembali ke tubuh fisiknya dengan baik. Setelah memberitahu Palmer yang terkejut dan bingung tentang perjalanannya, dia memutuskan untuk kembali ke London Sanctum dan menemukan tubuh fisik pengikut di sana yang mati. Tiba-tiba Mordo dan Dewan tiba. Mereka menyadari bahwa mantel yang menempel pada Strange adalah Cloak of Levitation atau jubah terbang yang telah memilih Strange sebagai tuannya. Dan Dewan mempromosikan Strange menjadi seorang master dan menyuruhnya untuk melindungi tempat suci New York dan Hong Kong sebelum Caecilius mendapatkannya. Strange merasa terganggu karena membunuh seseorang, dan hal itu kebalikan dari seorang dokter yang menyelamatkan nyawa orang. Tetapi Dewan marah mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki ego yang tinggi. Sementara itu Strange mengetahui beberapa hal dari pertempurannya melawan Caecilius, bahwa Dewan mengambil kekuatan abadinya dari dimensi gelap. Saat ini terjadi, Caecilius dan pengikutnya menyerang dan Strange menciptakan mantra cermin terbalik untuk melindungi dirinya sendiri. Sebelum menyadari bahwa mereka masih bisa mati saat berada di dalam, Strange dan Mordo diserang dan digejar, dan Strange hampir terbunuh, tetapi Angsinman menyelamatkan mereka. Dewan kemudian bertarung dan tertusuk oleh senjata Caecilius, dan Caecilius melempar Dewan melalui portal yang diarahkan jatuh ke London secara vertikal dari ketinggian. Meskipun Strange dan Mordo berusaha menyelamatkannya, Angsinman jatuh ke tanah meninggalkannya dan dalam kondisi kritis. Strange membawanya melalui portal ke New York, di mana Palmer mengoperasinya dan dia melakukan proyek astral untuk berbicara dengan rohnya. Dan Angsinman mengatakan bahwa dia menggunakan kekuatan dari dimensi gelap itu benar, tetapi dia hanya melakukannya untuk mencegah masa depan yang mengerikan, yang sayangnya hanya bertambah buruk setelah menyelamatkan yang buruk. Dia kemudian mengatakan bahwa orang asing tidak memiliki masa depan, tetapi hanya kemungkinan, karena kesombongan dan ketakutannya yang akan menjadi kegagalan. Dang Xinwen kemudian memberitahu Strange bahwa kekuatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri selalu ada di dalam, dan kemudian memberitahunya untuk menghentikan Dormammu sebelum akhirnya memutuskan untuk mati. Dan di tempat suci Hong Kong, Wong mempersiapkan para penyihir untuk pertahanan. Sayangnya Caecilius sudah ada di sana, dan Wong pun menghadapinya. Sementara itu Strange pergi menemui Mordo di Kathmandu, dan Mordo mengeluh tentang yang dilakukan oleh The Ancient One, dan hal itu membuat dirinya sangat kecewa. Strange meyakinkan Mordo untuk pergi bersamanya untuk melindungi tempat suci Hong Kong. Namun saat keduanya tiba, mereka melihat bahwa tempat suci telah dihancurkan dan dimensi gelap telah dipanggil sepenuhnya. Strange kemudian menggunakan mantra pembalik waktu yang dia pelajari sebelumnya dan membalikan semua kerusakan, termasuk menyelamatkan Wong dan Caecilius dan teman-temannya bagaimanapun menyerang mereka. Dan Strange malah memutuskan untuk terbang ke dimensi gelap sendiri. Dalam dimensi gelap, Strange melihat Dormammu dan mencoba untuk tawar-menawar dengannya. Di sana Dormammu membunuh Strange sebelum Strange muncul lagi. Setelah membuat putaran waktu yang tak terbatas untuk menyiksa Dormammu sampai dia mengizinkan membuat kesepakatan. Dan akhirnya Dormammu memecahkan dan menerima tawaran Strange, yaitu tawaran untuk tidak kembali ke bumi dan membawa pengikutnya, yaitu Caecilius. Kembali ke Hong Kong, semuanya kembali normal sebelum Caecilius dan para pengikutnya mulai hancur dan menjadi bagian dari kesepakatan Strange dan dimensi gelap untuk memberi mereka kehidupan abadi dengan Dormammu dalam dimensi gelap selamanya. This is time. Time. You cannot do this. Yeah. This is how things are trapped in this moment. We'll spend eternity
one on Earth will live. But you, Friend. I've come to bargain. Dormammu! Dormammu! I've come to bargain. Take your zealots from the Earth world. Never come and I'll break the loop. Yeah, you really should have stolen the hope. The warnings come after this. Sementara dunia aman, Mordo marah pada Strange yang melanggar hukum alam dunia dan badai, memperingatkannya tentang harga yang harus dia bayar. Dan Strange dan Wong pun kembali ke Kathmandu untuk mengembalikan Agamotto yang di dalamnya Infinity Stone yang menaruh ke tempat semula. Wong memberitahunya untuk bersiap-siap untuk tugas barunya, dan Strange tiba di tempat suci New York dan memeriksa arlojinya. Dan kini Strange menjalani peran barunya sebagai penyihir penjaga dunia. Di bagian kredit pertama, Dr. Strange kedatangan tamu yaitu Thor. Strange menjelaskan kepada Thor bahwa salah satu ancaman bagi bumi adalah Loki. Dan Strange juga menanyakan kepada Thor kenapa membawanya ke New York. Dan Thor menjawab dia pergi untuk mencari ayahnya yaitu Odin. Dan setelah menemukan ayahnya, dia akan segera kembali ke Asgard. Dan Strange pun menawarkan bantuan. Dan adegan pasca kredit kedua, Mordo mengunjungi Jonathan Pangborn untuk mengambil kembali kekuatan mistik yang berada di dalam tubuh Pangborn. Begitulah kira-kira alur cerita film Doctor Strange. Dan seperti biasa, quote untuk film ini adalah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepi pantai. Jika kalian suka video ini, klik like and subscribe. Bye.